Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi untuk Palestina Merdeka di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Berikut laporan Irfan Hardiansyah dan juru kamera Rizky Iqbal. Pemirsa, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi damai yang bertajuk Aksi untuk Palestina Merdeka di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dapat kami informasikan bahwa aksi yang digelar pada hari ini merupakan bertepatan dengan 1 tahunnya serangan genosida di Gaza dan 76 tahun perlawanan Palestina atas serangan dari Israel. Jika kami dapat ulas kembali, memang pada tanggal 7 Oktober 2023 pasukan Hamas menyerang Israel, namun di tanggal yang sama pasukan Israel ini membalas dari serangan Hamas yang menyebabkan korban jiwa dari tanggal 7 Oktober 2023 hingga saat ini mencapai lebih dari 41.000 korban jiwa dan lebih dari 96.000 luka-luka. Sebelumnya masa aksi ini menyampaikan orasi di kawasan Patung Kuda dan melakukan aksi long march menuju depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Alasan melakukan aksi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ini, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional yakni Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan bahwa kebrutalan Israel dalam melakukan serangan terhadap Palestina ini tak luput dari dukungan Amerika Serikat. Dan untuk aksi pada pagi hari ini juga dihadiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, kemudian masyarakat umum, artis, serta para pejabat negara. Dan saat ini ratusan ribu massa aksi ini sudah berkumpul di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dan terlihat ini di belakang kami poster dukungan terhadap Palestina, kemudian juga bendera Palestina dan juga Indonesia ini berkibar di depan kantor di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan selain itu aksi ini juga mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto agar dapat fokus memberi dukungan terhadap masyarakat Palestina dalam 100 hari kerja sebagai Presiden usai nanti dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye Pilkada 2024 semakin menarik. Para jawara yang berlaga harus berjuang merebut suara Gen Z dan milenial. Hari ini Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung kerap membagikan kegiatan sehari-harinya di medsos. Tidak hanya itu, Pramono juga kerap membagikan pesan-pesan bagi Gen Z. Kalau kamu masih di usia 20-an dan merasa belum punya apa-apa, coba deh bangun pagi, lawan matahari. Jam 5:30 pagi keluar jalan-jalan atau lari kecil. Habis itu mandi air dingin. Di situ tanyakan ke diri sendiri, apa yang mau aku capai hari ini? Apa yang mau aku lakukan biar hidupku bisa menyala? Sementara wakilnya Rano Karno kerap sampaikan program-programnya dengan cara kekinian. Ini dia nih yang bikin Mas Pramono Anung nih punya rencana mau pasang CCTV di RT RW. Supaya apa ya, nggak banyak kucing garong. Iya, makanya kita mau pasang CCTV di tiap RT RW. Tidak hanya itu, Bang Do juga kerap bagikan momen saat temui warga. Sementara lawannya calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil juga kerap bagikan kegiatan kampanyenya. Video yang ditampilkan di medsosnya juga menggunakan gaya kekinian. Dari Kuitang pergi ke tanah ini, ada copet dipukulin di Ciawi. Aneh jauh-jauh datang ke sini untuk nonton Sanggar Opet Pelestari Budaya Betawi. Tak lupa RK bagi pantun setiap bertemu dengan warga. Momen ini pun dibagikan di media sosial miliknya. Sementara konten wakilnya Suswono tak kalah menarik. Suswono kerap posting kegiatannya sehari-hari, tapi yang bikin berbeda, Suswono ikut posting game kekinian This or That. This or That.
Makanan kesukaan Babe. Babe lebih suka soto Betawi atau nasi uduk? Soto Betawi. Soto Betawi atau laksa? Soto Betawi. Soto Betawi atau asinan Betawi, Be? Soto Betawi. Sementara calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 masih kurang aktif di media sosial. Namun pendukungnya cukup aktif bagikan momen Dharma Pongrekun turun lapangan. Adu kampanye di media sosial menjadi salah satu poin penting. Ketiga paslon yang berlaga bersaing untuk merebut suara Gen Z dan milenial. Saat ini 58% Gen Z masih memilih pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam Pilkada Jakarta. Hanya 3,1% memilih pasangan nomor urut 2, sementara 17,5% Gen Z memilih Pramono Anung Rano Karno. Tidak jauh berbeda, 52% generasi milenial memilih Ridwan Kamil Suswono. Sementara suara untuk Dharma Pongrekun Kunwardana hanya 5,6%. Dukungan milenial untuk Pramono Anung Rano Karno terus bertambah kini mencapai 30,2%. Saat ini pemilih Jakarta didominasi oleh Gen Z dan milenial. Jumlah pemilih Gen Z dan milenial mencapai 51% dari total pemilih Jakarta. Para jawara yang berlaga pun harus putar otak untuk bisa merangkul generasi yang akan menjadi masa depan Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilkada Jakarta. Pasangan RK Suswono masih memimpin, namun pasangan Pramdul memiliki tren elektabilitas yang terus menanjak. Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Pada survei elektabilitas pasangan calon Pilkada Jakarta tersebut, pasangan RK Suswono masih memimpin, namun pasangan Pramdul memiliki tren elektabilitas yang terus menanjak. Berdasarkan survei tanggal 19 sampai 24 September 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono menempati urutan pertama dengan 48,3%. Disusul dengan Pramono Anung dan Rano Karno dengan 36,5%. Kemudian Dharma Pongrekun Kunwardana 5,6%. Dan juga ada 9,7% responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Meski RK Suswono memimpin, tren elektabilitas Pramdul terus menanjak. Dari tren 3 lembaga survei nasional, yaitu Carta Politika, LSI, dan Poltreking, elektabilitas RK Suswono turun 3,5%. Namun, pasangan Pramdul justru naik 8,1%. Dan biasanya akan berpengaruh adalah tren. Kalau kita membaca tren seperti ini, menurut saya lebih mungkin akan terjadi pertarungan ketat di antara Kang Emil dengan Suswono bertanding melawan Pramono dengan Dul, yang kemudian yang belum bisa diputuskan adalah apakah akan terjadi 1 putaran atau 2 putaran tadi. Tetapi menurut saya kalau trennya seperti ini, malah peluang dari Mas Pram dengan Bang Dul lebih besar. Tapi tetap harus ada catatan loh, bahwa ketika tingkat pengenalan yang Mas Pram sekarang masih sangat terbatas, belum 60%, semakin naik, ruang untuk menaikkan elektabilitas juga semakin kecil. Jadi sebelumnya, Lembaga Survei Carta Politika mengajukan beberapa pertanyaan kepada para responden. Salah satu pertanyaan yang diajukan merupakan siapa yang akan dipilih jika pilkada dilakukan pada saat survei dilakukan dengan simulasi 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.